Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga mengandung unsur makar, unjuk rasa di Mimika dibubarkan polisi. Ribuan warga Mimika deklarasi mendukung pemekaran Provinsi Papua Tengah. Papua Barat masuk 10 besar provinsi termiskin di Indonesia. Sepeda motor ini tidak bertuan. Pemilik sepeda motor sengaja meninggalkan motornya karena ketakutan saat operasi patuh yang digelar di Jalan Brawijaya, Merauke. Petugas sebenarnya tidak mengetahui asal-muasal motor tersebut. Namun ketika polisi meminta pengendara menunjukkan dokumen motor, ia malah kabur. Ketika polisi mengecek identitas sepeda motor, ternyata motor tersebut hasil curian yang terjadi 2 bulan lalu. Roda 2 ini yang diduga sebagai hasil curian pada saat kita melaksanakan operasi patuh pada hari ketiga. Pelaksanaan tersebut kita laksanakan tadi di depan Polres. Kita amankan ketika setelah kita tilang, ternyata yang ada masyarakat yang datang dan membawa BPKB serta surat-surat yang menyatakan bahwa itu milik yang bersangkutan. Terus yang bawa motor waktu itu Bu Kasat? Ada, tetapi sudah melarikan diri. Melarikan diri ya? Kita tilang. Oh gitu, laki-laki Bu Kasat? Iya, laki-laki. Kira-kira berapa tahun umurnya Bu Kasat? Kayaknya di atas 10. Tapi sudah sempat diminta keterangan? Diminta keterangan tidak. Karena memang kita menganggapnya awalnya itu tidak berpikir bahwa beliau sebagai pelaku. Tapi kita menganggap bahwa dia sebagai pemilik. Pemilik ya. Tapi tidak bisa menunjukkan bukti, dan ketika ada masyarakat yang datang menunjukkan bukti yang lengkap, ya kita serahkan nanti berita acaranya sekaligus kendaraan kepada yang bersangkutan. Motornya ini hilang kapan nih Pak Bon? Hilangnya lebaran ketiga kemarin. Lebaran ketiga, di mana hilangnya? Di Jalan Gak, Di rumah? di depan rumah saya. Depan rumah. Saat itu diparkir atau gimana? Saya parkir depan rumah. Depan rumah pas ya? Ya, Waktu itu terkunci atau gimana Pak? tidak terkunci. Jam berapa hilangnya Pak? Sekitar jam 5. Jam 5 pagi? 5 pagi. Jam 5 pagi. Terus sudah sempat dicari? Sudah sempat saya cari dari saya ke Sota, tidak dapat, terus ke Kuprik juga tidak ketemu. Tidak dapat. Tapi sudah dilaporkan di polisi waktu itu? Belum sempat saya lapor. Belum dilaporkan ya. Nah ini Bapak motornya sudah ditemukan nih, bagaimana perasaan Bapak ini? Senang. Senang ya. Siapa yang kasih tahu Bapak bahwa motornya ditemukan ini? Tadi ada teman telepon kalau dia juga kena sweeping. Jadi dia kena motor saya, dia tanya motor saya platnya berapa, saya bilang 4219. Terus dia bilang motornya ada kena tilang, ada kena sweeping, jadi mungkin motornya sudah dilantas, jadi cek dilantas, makanya saya dilantas. Sempat saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Operasi patuh yang digelar sejak 3 hari ini ternyata efektif menekan pelanggaran lalu lintas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kekayaan alam yang melimpah tidak menjamin rakyatnya makmur. Itulah yang dialami Provinsi Papua Barat. Provinsi ini memiliki potensi kekayaan alam yang luar biasa. Namun dari 34 provinsi di Indonesia, Papua Barat berada di urutan ke-10 sebagai daerah termiskin di Indonesia. Hal ini disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, dalam rapat koordinasi bersama Menteri Investasi dan Penanaman Modal Rabu kemarin. Ia mengatakan ketimpangan pendapatan masyarakat yang rendah disebabkan rendahnya investasi di Papua Barat, sehingga lapangan kerja sangat sedikit. PAD kita masih kecil, minim sekali. Dengan provinsi yang sudah sangat tua ini, kota-kota yang sudah sangat tua ini, dan juga ada dukungan dana otsus dan lain sebagainya dari pemerintah. Menurut saya kita masih buka tangan untuk meminta dukungan bantuan pemerintah itu. Jadi kalau kita sudah bisa menghasilkan sesuatu, bolehlah bikin diri inti. Tapi kalau belum, masih menunggu dan menanti belas kasihan dari negara dan pemerintah, stop bikin diri inti. Begitu. Apalagi melawan.
menentang. Saya pikir itu mungkin salah, itu ada yang salah di dalam mindsetnya itu. Jadi harus dirubah untuk itu. Mari kita dukung kebijakan negara. Saya pikir tidak boleh tidak, kita taat ajas, kita taat dengan norma-norma aturan yang sudah ada melingkupi tugas kita sebagai penyelenggara negara. Karena saya selalu menyatakan di mana-mana, bicara pembangunan baik dari bidang pendidikan, ekonomi, kesejahteraan, kesehatan, dan sebagainya, hanya satu kata kuncinya, beres dulu penyelenggara negaranya. Pertumbuhan ekonomi di Papua Barat tercatat minus 1,7%. Menteri Investasi dan Penanaman Modal meminta para bupati, wali kota memanfaatkan seluruh potensi unggulan agar bisa mendorong investasi di daerah ini sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi. Membangun ekonomi Indonesia, membangun ekonomi wilayah, itu seperti membangun kereta api. Ada lokomotifnya, ada gerbongnya. Jadi lokomotifnya, investasi besarnya yang mau masuk. Jangan barang besarnya baru mau masuk, kamu sudah hajar. Bagaimana gerbong? Gerbongnya pengusaha daerah. Makanya dalam permen saya wajibkan setiap pengusaha atau setiap investasi yang masuk, dimanapun berada, wajib berkolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM agar mereka juga menjadi tuan di negeri sendiri. Mereka tidak boleh jadi sampah dan penonton di kampung sendiri. Ini saya buat. Dan waktu saya membuat permen itu banyak orang protes saya. Beberapa menteri tidak setuju. Saya bilang jalan terus. Di menteri ini kan ada dua menteri. Ada satu yang lahir dari piring emas, ada lahir piring plastik. Pasti menteri-menteri yang lahir piring emas tidak pernah merasakan bagaimana penderitaan dari piring plastik. Orang makan kan? Kalau saya bukan lagi lahir piring plastik, lahir dari daun pisang. Jumlah penduduk miskin di Papua Barat berjumlah 21% dari sekitar 1.180.000 jiwa. Mereka tersebar di 9 kabupaten. Ironisnya Papua Barat memiliki kekayaan alam luar biasa seperti galian, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hingga pariwisata. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat melepas liarkan 32 satwa reptil dilindungi di Taman Wisata Alam Sorong. Reptil yang dilepas ke habitatnya merupakan hasil sitaan BBKSDA beberapa waktu lalu. Reptil tersebut merupakan endemik atau satwa khas yang hanya hidup di tanah Papua dan rencananya akan diselundupkan keluar kota Sorong. Selain melepas liarkan reptil, BBKSDA juga meresmikan kandang penyelamatan satwa di Sorong yang dibangun pihak swasta. Ya, ini kami bangun sebenarnya kandang ini adalah kandang semi sanktuari. Jadi di mana nanti kandang besar ini nanti kita akan jadikan kandang adaptasi bagi satwa-satwa yang sudah siap untuk dilepas liarkan, untuk diadaptasikan atau disangtuarikan dulu di kandang besar ini agar dia bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Nah, setelah sudah siap untuk dilepas liarkan, baru kita lakukan rilis di alam. Jadi udah proses berapa lama itu Pak? Penyesuaian tergantung dari satwanya ya, tergantung dari tingkat stres satwanya. Kadang kan kita sudah pelihara cukup lama dari oleh manusia, sehingga ini butuh proses bagaimana untuk bisa liar kembali. Dia bisa cari makan sendiri di alam dan sebagainya, tidak tergantung dari pemberian pakan. BBKSDA berharap kegiatan melepas liarkan satwa endemik ini merupakan yang terakhir, sehingga tidak ada lagi orang yang menangkap dan memperjualbelikan satwa endemik khas Papua agar tetap lestari dan tidak punah. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.